Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Kumalhasari dengan NIM 2202020083 dari Universitas Wisnu-Ardana Malang, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai konsep pengambilan keputusan berbasis informasi yang diampu oleh Ibu Sri Hastuti Sos MM. Nah, untuk sub pembahasannya ini ada pengertian mengenai pengambilan keputusan, kemudian teknik pengambilan keputusan, skala pengambilan keputusan, dasar dan faktor pengambilan keputusan, dan yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama, pengertian pengambilan keputusan. Nah, di sini harus kita ketahui bersama bahwa keputusan ataupun decision secara harfiah berarti pilihan atau choice. Nah, menurut Steiner, pengambilan keputusan didefinisikan sebagai suatu proses manusiawi yang didasari dan mencakup baik fenomena individu maupun sosial, didasarkan pada premis nilai dan fakta, menyimpulkan sebuah pilihan dari antar alternatif dengan maksud bergerak menuju suatu situasi yang diinginkan. Nah, jadi pengertian ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan sendiri merupakan suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif secara sistematis untuk ditindaklanjuti sebagai suatu cara untuk memecahkan problem maupun masalah. Nah, teknik pengambilan keputusan ini ada 4. Yang pertama ada teknik partisipatif, kemudian yang kedua ada teknik pengambilan keputusan kelompok, yang ketiga teknik Delphi, dan yang terakhir adalah teknik kelompok nominal. Yang pertama teknik partisipatif, yaitu teknik partisipasi dalam pengambilan keputusan merupakan gaya kepemimpinan demokratis dan kebanyakan berorientasi pada perilaku. Sebagai teknik pengambilan keputusan partisipatif mencakup individu atau kelompok dalam suatu proses. Kemudian, teknik pengambilan keputusan kelompok merupakan teknik pengambilan keputusan untuk membantu pimpinan mengambil keputusan agar lebih efektif. Yang ketiga ada teknik Delphi. Teknik Delphi pertama kali dikembangkan kurang lebih pada tahun 1950-an. Nah, teknik tersebut baru dipopulerkan akhir-akhir ini, yaitu awal tahun 2000-an sebagai teknik pengambilan keputusan kelompok untuk prediksi jangka panjang. Dan yang terakhir ada teknik kelompok nominal. Dalam pengambilan keputusan, teknik pendekatan kelompok nominal dikembangkan menjadi teknik khusus. Sekarang kita membahas mengenai skala pengambilan keputusan. Skala pengambilan keputusan sendiri ada 5. Yang pertama ada skala nominal, yaitu skala pengukuran yang menggunakan angka dan simbol tertentu yang berfungsi untuk memberi identitas. Nah, skala pengukuran ini adalah yang paling sederhana dibandingkan skala yang lain. Contohnya, ilmuwan yang mengklasifikasikan mangrove berdasarkan akar, wilayah hidup, dan adaptasinya. Yang kedua ada skala ordinal. Adalah skala pengukuran yang menggunakan persepsi penilaian suatu objek bisa berbeda dan lebih baik yang mana. Skala ini bersifat kualitatif, artinya tidak berdasarkan penilaian angka. Contohnya adalah ikan tuna lebih bergizi daripada ikan cakalang.
Yang ketiga, kita masuk mengenai skala interval, yaitu skala pengukuran yang menggunakan persepsi penilaian sama dengan ordinal, namun perbedaannya adalah antar dua objek yang diukur dan akan diteliti lebih mendalam lagi. Selain itu, juga mengukur variabel yang berhubungan, contohnya antara suhu Kelvin dan suhu Celcius. Yang keempat, ada skala rasio. Ini merupakan skala pengukuran yang penggunaannya paling mudah karena dapat langsung diketahui rentang perbedaannya. Skala rasio menunjukkan perbandingan nilai alternatif atau dengan yang lain. Contohnya, alternatif 1 resikonya 40%. Alternatif 2 contohnya 30% dan alternatif 3 risikonya 10%. Maka manajer dapat mengambil keputusan mana yang lebih efektif dan lebih efisien. Dan yang terakhir ada skala absolut. Skala pengukuran yang mirip dengan skala rasio yang memberikan penjelasan secara kuantitatif ukuran manfaat, biaya, dan lain-lain. Skala absolut ini dapat menggambarkan hubungan antara kondisi yang ada dengan skala pengukurannya, sehingga dapat menggambarkan alternatif keputusannya. Skala absolut juga merupakan skala pengukuran yang paling penting dalam pengambilan keputusan dan yang efektif serta efisien. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai faktor pengambilan keputusan. Jadi, faktor pengambilan keputusan sendiri itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama ada kedudukan, masalah, dan tujuan. Mengapa kedudukan menjadi faktor pengambilan keputusan? Karena kedudukan seseorang dapat mempengaruhi keputusan seseorang yang berhak untuk memutuskan suatu keputusan. Contohnya adalah seorang pemimpin yang kedudukannya paling tinggi. Yang kedua, ada masalah. Masalah merupakan salah satu penghambat dalam tercapainya suatu tujuan yang akan dicapai. Dan yang ketiga, ini ada tujuan. Dalam keputusan yang diputuskan harus memiliki tujuan yang akan dicapai, baik tujuan organisasi maupun tujuan yang lainnya. Nah, sekarang yang terakhir adalah dasar pengambilan keputusan. Dasar pengambilan keputusan sendiri, yang pertama ada intuisi. Apa itu intuisi? Jadi, intuisi merupakan pengambilan keputusan berdasarkan intuisi, yaitu berdasarkan perasaan yang bersifat subjektif. Jadi, dalam pengambilan keputusan berdasarkan intuisi ini, meskipun waktu yang digunakan untuk mengambil keputusan relatif pendek, tetapi keputusan yang dihasilkan seringkali relatif kurang karena seringkali mengabaikan dasar-dasar pertimbangan yang lainnya karena bersifatnya subjektif ya. Yang kedua, ada pengalaman. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis, karena dengan pengalaman yang dimiliki seseorang, maka dapat memperkirakan keadaan sesuatu, dapat memperhitungkan untung rugi, baik buruk, dan keputusan yang dihasilkan. Yang ketiga, ada wewenang. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya, atau orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Hasil keputusannya dapat bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama dan memiliki otentisitas atau otentik. Tetapi dapat menimbulkan sifat rutinitas, mengasosiasikan dengan praktek diktatorial, dan sering melewati permasalahan yang seharusnya dipecahkan sehingga dapat menimbulkan kekaburan. Yang keempat, ini ada fakta. Pengambilan keputusan berdasarkan data dan fakta empiris dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Dengan fakta, tingkat kepercayaan terhadap pengambil keputusan dapat lebih tinggi sehingga orang dapat menerima keputusan yang dibuat itu dengan rela dan lapang dada. Karena ya sesuai dengan apa yang ada gitu ya kalau misalnya fakta. Dan yang terakhir merupakan rasional. Pada pengambilan keputusan yang berdasarkan rasional, keputusan yang dihasilkan itu lebih bersifat objektif, logis, lebih transparan dan konsisten untuk memaksimumkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu.
sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, pengambilan keputusan secara rasional ini berlaku sepenuhnya dalam keadaan yang ideal. Oke, baik, sekian. Terima kasih presentasi dari saya tentang pengambilan keputusan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.